membuat suatu produk, misalnya casing handphone yang terbuat dari aluminium dan plastik fiber, kalian harus mengetahui beberapa jumlah bahan yang dibutuhkan. Apabila jumlah tersebut tidak pas atau kurang, tentunya produk tersebut tidak akan terbentuk dengan baik. Aluminium dibuat dari pengolahan biji aluminium. Untuk mendapatkan sejumlah aluminium dalam pembuatan casing tersebut, petugas pabrik harus menghitung jumlah biji aluminium yang harus diolah. Hubungan kuantitatif tersebut dapat kalian pelajari dalam salah satu cabang ilmu kimia, yaitu stoikiometri. Stoikiometri mempelajari hitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif dalam reaksi-reaksi kimia yang meliputi massa per reaksi dan hasil reaksi, volume per reaksi dan hasil reaksi, serta perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Ada 3 konsep yang mendasari stoikiometri, yaitu hukum kekekalan massa, massa atom relatif, dan konsep mol. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang jumlah mol, jumlah partikel, massa, dan volume. Kalian semua pasti tahu dengan beras, kita tidak mungkin menghitung butiran beras sehingga digunakan satuan liter. Nah, sama halnya dengan partikel zat. Untuk menghitungnya digunakan satuan mol. Jadi mol merupakan suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Untuk mencari jumlah partikel bisa kita gunakan rumus X sama dengan N dikali L, di mana X adalah jumlah partikel, N adalah jumlah mol, dan L adalah bilangan Avogadro, yakni 6,02 dikali 10 pangkat 23. Untuk bilangan Avogadro ini tetap ya, artinya nilainya tidak berubah, pasti 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita lihat hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel. Seng, aluminium, kemudian ada natrium klorida, dan juga air memiliki jumlah partikel yang sama, yakni 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk 1 mol. Ingat ya, untuk 1 mol. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan jumlah atom yang terdapat dalam 0,5 mol belerang. Masih ingat kan rumusnya untuk mencari jumlah mol? Oh bukan, maksud saya jumlah atom, yakni mol dikali bilangan Avogadro. Di sini molnya sama dengan 0,5 mol dikali bilangan Avogadro, 6 kali 0,2 kali 10. Maksud saya, bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 23 atom belerang. Bagaimana? Mudah saja kan? Lalu ada massa. Nah, massa terbagi menjadi massa atom relatif atau bisa disingkat dengan AR dan massa molekul relatif disingkat MR. AR merupakan massa rata-rata satu atom unsur, sedangkan MR merupakan massa rata-rata satu molekul senyawa. Nah, jadi perbedaannya adalah AR itu untuk atom unsur dan MR untuk molekul senyawa. Massa atom setiap unsur penyusun dari senyawa dapat dilihat pada tabel sistem periodik unsur. Kita coba mencari MR dari senyawa HCl atau asam klorida. MrHCl sama dengan 1 dikali ARH ditambah 1 dikali ArCl. 1 karena H
pada HCl hanya 1 dan begitu pula Cl pada HCl juga 1. Nah, kita masukkan AR, masing-masing unsur dengan ARH itu sama dengan 1 dan ARCl sama dengan 35,5. Nah, 1 dan 35,5 ini bisa kalian lihat di samping kiri. Nih kan ada ARH, ARN, ARO, ARC. Nah, di situ ya patokannya. Nah, kemudian setelah dikalikan maka totalnya adalah 36,5. Contoh lain ada NH3. MrNH3 sama dengan 1 ARN ditambah dengan 3 ARH. 1 karena N di sini cuma 1 dan 3 di sini karena H-nya kan ada 3. Nah, kita kalikan dengan AR-nya masing-masing dengan ARN sama dengan 14 dan ARH sama dengan 1. Maka hasilnya 17. 1 dikali 14 kan 14 ditambah 3 dikali 1 3. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Oke, Ibu beri contoh lain. Ada CaOH 2 kali. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jika ada tanda kurung seperti ini, artinya angka yang ada di luar tanda kurung merupakan milik unsur yang ada di dalam tanda kurung. Nah, itu kan ada 2 di luar tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung itu ada O dengan H. Artinya O itu 2 dan H juga 2. Seperti itu ya. Nah, MrCaOH 2 kali sama dengan 1 dikali ARCA karena CA-nya cuma 1 ditambah 2 dikali ARO. Nah, ini kan tadi dalam kurung ya, jadi kan ada 2O. Kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali ARH, ini juga ada di dalam kurung. Dikalikan AR masing-masing yang bisa dilihat nih di samping kiri. Totalnya adalah 74. Kemudian ada contoh terakhir nih, CH3COOH. Bisa kalian perhatikan untuk jumlah pengali masing-masing unsur. Untuk C ada 2, kemudian H-nya ada 4, O-nya juga ada 2. Tuh, 2 dikali ARC ditambah 4 dikali ARH ditambah lagi 2 dikali ARO. Ditambahkan, dikalikan dulu, 2 dikali 12 itu 24, 4 dikali 1, 4, kemudian 2 dikali 16 itu 32. Nah, 24 ditambah 4, 28, kemudian ditambah lagi 32, itu hasilnya sama dengan 60. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekarang ada volume. Volume ada pada keadaan standar dan ada juga pada bukan keadaan standar. Untuk keadaan standar, P sama dengan N dikali 22,4, di mana P adalah volume, N adalah mol, dan 22,4 adalah pengaliknya. Jadi pastikan jika ingin menghitung volume dalam keadaan standar harus mol dikali 22,4. Kemudian volume bukan dalam keadaan standar didapat dari P sama dengan R dikali N dikali R dikali T, dimana dibagi lagi ya. Oke, jadi P, ulangi ya, P sama dengan N dikali R dikali T, kemudian dibagi dengan P, dimana V adalah volume, P biasa P pisang adalah tekanan dengan satuannya atm atau atmosfer, dan N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas yakni 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Nah, terakhir ada T yakni suhu mutlak. Nah, untuk suhu ini dalam satuan derajat Celcius.
dikonversi dulu ke dalam satuan Kelvin, yakni ditambah dengan 273. Contoh soal untuk volume dalam keadaan standar. Tentukan volume dari 2 mol O2 atau oksigen pada kondisi STP. STP di sini standar maksudnya ya. Nah, langsung saja masukkan rumus mol dikali 22,4. 2 mol dikali 22,4 hasilnya 44,8 liter. Bagaimana, mudah saja kan? Contoh soal untuk volume bukan dalam keadaan standar. Volume molar 34 gram amonia dengan MR-nya 17 diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada masanya 34 gram. Kemudian MR amonianya ada 17. Kemudian ada lagi tekanannya 1 atm. Nah, yang terakhir ada suhunya T itu sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, karena ini derajat Celcius, maka kita konversi menjadi Kelvin ditambah dengan 273, hasilnya 300 Kelvin. Nah, itu tadi untuk yang diketahui. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya kan P sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. N-nya kita masukkan 2 yang untuk N ini kalian perlu mencari dulu ya. Nah, tadi kan ada massa 34 gram dan MR 17. N atau mol ini bisa kalian dapatkan dari massa tadi dibagi dengan MR. Nah, massanya 34 dibagi MR 17 hasilnya 2 mol. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. N-nya 2, R-nya 0,082. Ini bisa dipersingkat seperti ini agar memudahkan kita menghitung. Kemudian dikalikan dengan 300 suhunya dibagi dengan 1 karena kan tekanannya cuma 1. Nah, itu setelah dikalikan, setelah dibagi hasilnya 49,2. Jadi untuk volume bukan keadaan standar sedikit lebih panjang ya jalannya dibanding dengan volume dalam keadaan standar yang sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang di sini ada ringkasan dari beberapa perhitungan kimia. Hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume. Itu bisa kalian lihat. Semoga penjelasan kali ini dapat dicerna dengan baik. Terima kasih.